Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi jangan berharap Anda bisa nyogok malaikat. Ya, malaikat saya mau tiduran dulu, sampaikan pada Allah saya istirahat. Tidak bisa. Ya. Jadi kalau malaikat sudah naik menyampaikan, disampaikan apa adanya. Maka kalau ada orang sholat disampaikan, ya Allah, saya tinggalkan hambamu, dia sedang khusyuk, kemudian sholat kepadamu. Ya Allah, saya tinggalkan hambamu, dia sedang khusyuk tidur, ya Allah. Ya, dalam tidurnya dia meninggalkan sholat dan seterusnya. Makanya waktu pertengahan subuh dengan asar harap diperhatikan, dan ada ulama yang menyebutkan subuh dengan asar itu di antara doa-doa yang mustajab. Jadi begitu Anda berdoa, itu seketika nanti lebih mudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala karena keadaannya langsung disampaikan kepada Allah. Ya, karena itu khusus salat subuh itu ada ayat langsung mengatakan semua bacaan kita termasuk doa, termasuk istighfar itu langsung sampai kepada Allah, disaksikan dan dijawab pada saat itu. Ya, di Quran surah ke-17. Ya, ayat ke-78. Ya, paling kiri sebelah atas. Quran surah 17 ayat ke-78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya, tunaikan salat dengan benar dari mulai tergelincir matahari zuhur sampai matahari terbenam datang malam isya. Setelah itu qur'anal fajri, khusus untuk salat subuh. Kata Allah, perhatikan dalam subuh kata Allah bukan hanya salatnya yang penting tapi semua bacaannya. Quran al-Fajri, semua bacaan di waktu subuh, ya kana masyhuda, langsung disaksikan oleh Allah dan semua malaikat. Jadi kalau Anda istighfar subuh ya, istighfar. Makanya banyak sahabat Nabi yang saya sampaikan di awal-awal kemarin, ya pertemuan yang lalu, banyak sahabat Nabi termasuk Nabi mencontohkan ba'da subuh nggak langsung pulang. Ya duduk dulu, zikir dulu bahkan sampai syuruk. Ya, ada yang berdoa, ada yang baca Quran, ada yang istighfar. Bahkan ada orang yang sebelum subuh sudah datang memenuhi masjid. Ya istighfar. Waktu sebelum subuh itu disebut dalam bahasa Arab dengan sahar namanya. Sahar. Ya, jamaknya disebut dengan ashar. Ini waktu singkat menjelang fajar. Di kalau misalnya fajar, sekarang subuhnya misal 4.37. Sekitar 15 sampai 30 menit sebelum fajar. Ya. Misal dari jam 4.07 jam 4.15 itu disebut dengan waktu sahar namanya. Ini jamaknya disebut dengan ashar. Nah, dalam Al-Quran disebutkan ada kebiasaan penghuni surga itu yang sering istighfar di waktu sahar. Jadi kalau Anda ingin lihat ahli surga yang sedang beraktivitas di bumi, di antaranya kata Quran, lihat nih orang-orang ini yang sedang istighfar di waktu sahar menjelang subuh. Dan setelah tahajud. Jadi orang ini tahajud, selesai tahajud dia zikir, astagfirullah. Ada zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada zikirnya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Ada zikirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadis Muslim nomor hadis 571 sampai 573. Intinya istighfar. Astagfirullah. Itu diabadikan di Quran di dua surah, di dua ayat berbeda. Satu Quran surah ke-51 ayat 18. Paling kanan pertengahan di mushaf. Nah, ini disebut ahli surga yang tinggalnya di surga spesial, di taman surga. Itu kebiasaannya di bumi sering istighfar di waktu sahar. Wabil asharihum yastaghfirun. Menjelang fajar mereka banyak istighfar kepada Allah. Ya, Anda bayangkan, saking paham mereka dengan waktu fajar, mereka nggak pengen terlambat. Sebelum fajar sudah datang. Ah, ini bedanya. Ya, maaf ya, saya ilustrasikan begini nih. Kalau ada pembagian sembako, ya, plus dengan uang satu amplopnya 500.000, langsung di masjid ini, pada jam 4.37. Pertanyaan saya, Anda datang jam berapa ke sini? Jam 3, jam 2. Demi Allah saya katakan, nginep. Dari sehari sebelumnya. Ya kan? Nah ini ada pembagian ampunan dari Allah. Kenapa nggak dikejar? Ada barakah, ada rahmat, ada pengabulan doa, ada penghapusan dosa. Ya, kan yang paling tinggi permintaan itu dalam Quran dan hadis. Yang paling tinggi permintaan,
kalau Allah sayang pada seorang hamba, yang diberikan bukan dunia, tapi yang diberikan ampunan dari semua dosa. Itu ada di Quran, surah ketiga, ayat 31. Paling kiri sebelah atas, dengan Quran, surah kedua, di akhir ayat 222. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, katakan Muhammad, kabarkan pada umatmu, kalau mereka serius mencintai aku, buktikan cinta itu dengan mengikuti engkau. Ikuti tuntunan Nabi. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nanti Allah akan berikan cintanya, yuhibbukumullah. Saat Allah berikan cintanya, yuhibbukumullah, apa yang diberikan oleh Allah? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka yang pertama, mengampuni semua dosa-dosanya. Makanya kalau orang sudah diampuni dosa, berubah dia jadi orang baik. Jadi kalau dosa sudah nggak ada, cirinya, ciri dosa diampuni dan sudah tidak ada, maka Allah akan menjaga orang itu dari perbuatan dosa. Nih mata misalnya banyak dosa. Taubat kita, diampuni dosa mata, maka mata tidak akan bermaksiat lagi. Di begitu akan bermaksiat, dijaga oleh Allah. Tinggalkan. Haram. Tinggalkan. Suara hati kita muncul. Disebut burhan namanya. Ya. Tangan pernah berbuat dosa. Taubat. Nggak akan berbuat maksiat lagi. Dijaga oleh Allah. Ya, maka muncul penjagaan Allah dalam dirinya. Itu yang disebut dengan wa yaghfir lakum dzunubakum. Makanya kata Al-Quran, Allah lebih cinta pelaku maksiat yang taubat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ayatnya mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang mau tobat. Tobat, 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 tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Paham? Nah, ada orang tiap mau subuh datang. Dia ngerti subuh itu banyak nih, didengar langsung oleh Allah, disaksikan. Nggak mau terlambat, kayak tadi, sembako di 437, nginep dari malam. Ada orang ingin mendapatkan ampunan Allah, dari sejak malam datang, tahajud, sholat. Bahkan saking pengennya mendapat ampunan, sholatnya serius. Mencontoh Nabi, 1 rakaat sampai 100 ayat. Ya, ada yang 200 ayat, Masya Allah. Ada yang ayatnya aja gitu kan. Terus bacakan, bacakan, bacakan. Begitu datang sahar, astagfirullah. Astagfirullah. Nikmat, astagfirullah. Hadis qudsi mengatakan begitu orang ini mengatakan astagfirullah, man istaghfara liya ghafartu lahu. Ghafartu lahu. Maka aku akan ampuni semua dosa-dosanya pada saat itu. Itulah sahar.